Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya seputaran tentang PPDB tahun 2023 nih, dimana banyak para warga sekolah yang nanya, Mas Eka, bagaimana caranya menghitung indeks prestasi ya? Anak saya atau saya memiliki nilai segini, kira-kira bisa masuk atau enggak? Terus apa aja sih yang dinilai dari indeks prestasi itu gitu kan? Kalau nilai nilainya segini, kira-kira bisa masuk apa enggak? Ini banyak yang keliru ya. Mas Eka sudah ingatkan di beberapa konten sebelumnya bahwa uh, indeks prestasi itu bukan murni dari nilai Sidanira. Jadi nilai Sidanira itu hanya, atau nilai rapot lah ya. Nilai rapot itu hanya diambil 30% untuk akademik, kemudian 10%-nya untuk non akademik. Loh, berarti kecil dong Mas Eka. Terus bisa dapat indeks prestasi itu dari mana nilainya? Nilai akhir itu dapatnya dari mana? Indikatornya apa aja, terus bobotnya berapa aja, bagaimana cara menghitungnya. Ya mungkin para warga banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya untuk para warga sekolah. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan lagi untuk para warga sekolah dan bisa untuk bisa menghitung-hitung secara kasar lah. Oh, nilai saya segini gitu. Oh, nilai putra-putri anak saya segini gitu ya. Jadi bisa menggambarkan terlebih dahulu ya. Nah, tapi sebelumnya untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Yuk langsung aja kita bahas ya. Jadi ini untuk para warga sekolah, bahwa indikator pembobotan indeks prestasi itu terdiri dari 5 ya. Nih ya, ada 5. Yang pertama ada nilai rapot ya. Terus kemudian ada persentil nilai rapot, ada prestasi akademik, kemudian prestasi non akademik, ada persentil non akademik. Nah, di paparan berikut ini kan, di paparan yang Mas Eka tampilkan ini kan sudah ada tuh ya, detail indikatornya apa aja ya. Nilai rapot itu rata-rata nilai mata pelajaran yang terdapat dalam Juknis pada 5 semester terakhir, atau ini kita menyebutnya Sidanira ya untuk yang ada di DKI Jakarta. Kemudian di sini juga ada pembobotan penghargaan peringkat rata-rata nilai rapot untuk persentilnya ya. Jadi yang akreditasi A dengan akreditasi B serta akreditasi C itu pembobotan nilai persentilnya berbeda. Ya, bisa dilihat ya, di sini ada 3 kategori A, B, C akreditasinya. Kalau yang A itu peringkat 1 sampai dengan 15%, skornya 100. Jadi nanti banyaknya peserta didik itu bisa dilihat dari sini. Jadi misalkan 1 sampai 15%. Jadi satu sekolah itu tidak sama dengan sekolah yang lain ya persentilnya. Bisa jadi di sekolah yang lain ya, walaupun sama-sama nilai akreditasinya A, peringkatnya sama-sama peringkat 1 sampai 15 mungkin ya, atau siswanya berbeda, itu nanti mempengaruhi skor persentilnya juga ya. Jadi ini bisa dilihat, nanti tinggal dipersentasikan aja. Kalau misalkan siswanya ada 100 siswa di sekolahnya, berarti 1 sampai dengan 15% siswanya itu dapat skor 100 ya, peringkat 1 sampai dengan 15 skornya 100. Kalau misalkan siswanya berada di peringkat skor 16 sampai dengan 30, nilainya 10. Nah, berbeda dengan yang B. Yang B peringkatnya 1 sampai dengan 10% itu dapat 100, yang C itu 1 sampai dengan 5% peringkatnya 100. Makanya akreditasi sekolah sangat mempengaruhi untuk nilai persentil di setiap sekolahnya masing-masing. Nah, ini bobotnya untuk yang nilai rapot yang tadi Mas saya singgung di depan sedikit ya. Untuk akademiknya itu kan 30 ya, 30%, kemudian non akademiknya juga 10% ya. Kemudian untuk persentilnya sama, akademik 30, non akademiknya 5% nih. Kalau untuk non akademik ya persentil itu hanya 5%. Nah, untuk prestasi akademiknya, di akademik itu dia dapat 30% dan non akademiknya 5%. Kenapa dibalik ya? Karena nanti di prestasi non akademik, yang non akademik akan lebih besar daripada yang akademik. Nah, di prestasi non akademik itu akademiknya hanya 5% bobotnya, kemudian non akademiknya 40%. Nah, persentil non akademik ini juga ada dapat ya. Jadi ada 2 persentil nilai rapot dan persentil non akademik. Bagaimana kalau misalkan yang tidak mengikuti kejuaraan, apakah persentil non akademiknya dapat atau tidak? Kayaknya enggak deh, tapi nanti coba dilihat ya. Mudah-mudahan sih dapat ya. Mas Eka belum terlalu melihat lagi, kayaknya sih kayaknya enggak deh, enggak dapat. Yang dapat itu yang rata-rata dapat persentil nilai rapotnya aja. Kalau yang non akademik non akademik dapat ya. Non akademiknya dapat ya, tetap dapat sekian persen, sama seperti yang persentil nilai rapotnya.
Nah, di situ udah ada juga sama seperti yang persentil nilai rapot. Kalau untuk akademik, non akademiknya itu dapat 5% dan non akademiknya itu 40%. Memang bobotnya agak lebih besar. Nah, itu nanti setelah dijumlah semua yang akademik nih 30, 30, 30, 5, 5 itu dapatnya 100. Yang non akademik juga sama 10, 5, 5, 40, 40 dapatnya 100. Nah, bagaimana cara menghitungnya Mas Eka? Nih Mas Eka akan simulasikan contohnya sebagai berikut ini ya. Nih, nanti di paparan ini ada sebentar ya. Nah, ini dia ya paparannya. Jadi di sini Mas Eka kasih contoh ya. Ada contoh nih ya. Contoh penghitungan nilai akhir indeks prestasi ya. Di sini ada contoh kasusnya. Yang pertama ya namanya Abbas ya. Namanya sebut saja Abbas ya. Akreditasinya di sekolahnya A. Kemudian rata-rata nilai rapotnya itu 8396 ya. Ini si Daniranya nih 8396 ya. Kemudian persentil nilai rapot, dia peringkat 12 dari 100 siswa atau peringkat 20 ya, persentase 20 lah ya. Kan tadi kan kalau yang 1 sampai dengan 15 dia dapatnya 100 ya. Ya, benar ya. Ini peringkat 12 berarti dia dapat 100 dong, ya kan? Nah, P20 ya. Ini 100 ya. Kemudian prestasi akademiknya dia tidak ada nih ya, 0. Kemudian prestasi non akademik ya, dia lomba non akademik juara 1 provinsi berjenjang, nilainya 82. Dapat dari 82 dari mana Mas Eka? Lihat tadi di paparan yang sebelumnya ya. Kemudian dia kalau misalkan ini kan SD ya, kalau SD nggak ada kepengurusan, OSIS, MPK dan segala macamnya. Tapi kalau misalkan dia SMA ya, SMP yang mau masuk SMA, berarti di sini nanti ada nilai OSIS, MPK ataupun eskulnya nih ya. Jadi eskul dan MPK itu dapat. Nah, makanya kalau misalkan ini 0 ya 0 semua, maka dijumlahlah nilainya. Tadi kan skor 50% A ditambah 30% B ditambah 20% C ya. Dapatnya 41. Persentil non akademiknya peringkat 8 dari 100 siswa itu 90 ya. Dapatlah nilai-nilai seperti ini nih ya. Ini nilai kasar yang belum dimasukkan sebagai nilai bobot seperti yang tadi ya. Ini nilai kasar nih. 83, kemudian 100, 82, 490. Kemudian nilai ini nanti dikonversi menjadi bobot nilai yang sesuai dengan jalurnya. Tadi prestasi akademik berarti kan ada di sebelah kanan ya. Variabelnya tadi kan ini ada 5 ya. Nilai rapotnya berapa? 8396 kan. Dia ambil hanya 30%-nya, berarti nilai akhirnya 25,19. Persentil nilai rapotnya berapa? 30%. Dia kan tadi 100 ya. Dapat nilainya ya kan. Maka dia dapatnya hanya 30 nilai akhirnya. Lomba akademiknya berapa? Lomba akademiknya kan dia nggak ada ya, nggak punya memiliki prestasi akademik. Berarti 0 ya. Persentil non akademiknya berapa? Nah, non akademiknya dia ada nih, persentil non akademiknya 90. Dari 90 itu diambil 5%, jadi 450. Prestasi non akademiknya kan tadi dia ada juara 82 ya. Berapa sih? Iya, 82 ya. 41 ya. Jadi kan kalau nilai persentil non akademik, prestasi akademik itu dia dijumlah dulu ABC ya. Kalau misalkan dia ada semua nih, maka dia diskor nih 50 tambah 30 tambah 20%, dapatnya sekian ya. Kalau ini kan dia hanya lomba akademiknya aja 50, berarti dari 82 yang 41% ya. Ini kan 50% yang A ya. Jadi dapatnya 41, non akademiknya dia dapat 5% ya, jadi 2,5. Dijumlahlah nilai akhir ini yang belakang ini ya. Nilai akhirnya setelah dimasukkan bobot 30, 30, 30, 5,5% sampai dengan 100%, dapatnya 61,74. Berarti si Abbas ya untuk jalur prestasi akademik nilai akhirnya 61,74 ya. Ini nilai yang digunakan untuk nilai prestasi akademik. Kemudian non akademiknya kita pengen lihat kan berapa sih nilai si Abbas ini, kira-kira mau dimasukin yang mana dulu nih ya kan, akademik maupun non akademik. Kalau misalkan dia mau masukin ke akademik, kok nilainya lebih kecil, non akademik nilainya lebih besar kan, pengen lihat itunya ya. Nah, tinggal dimasukkan lagi sama nilainya kan, skornya tadi udah dapat kan. Tinggal bobotnya aja disesuaikan dengan yang tadi yang di paparan depan Mas Eka sampaikan ya. Di sini rata-rata nilai rapotnya kan 10% ya. Kemudian persentil nilai rapotnya 5%, lomba akademiknya 5%, persentil non akademiknya 40%, persentil non akademiknya 40% juga ya. Maka dimasukkan nilainya 83,96 ya. Nilai rata-rata rapotnya kan 10% ya, berarti 8,40 nilai akhirnya. Kemudian persentil nilai rapotnya 5%, berarti 5.
Lomba akademiknya 0, nggak ada ya. Prestasi non akademiknya 41, dari 40 persennya 16,40. Persentil non akademiknya 90 ya, diambil 40% ya. Jadi hanya 40% yang diambil, 36,0. Jadi total nilai prestasi non akademik atau nilai akhirnya 65,80. Artinya si Abbas ini akan berpeluang lebih besar mengambil jalur prestasi non akademik. Kalaupun nanti di prestasi non akademik dia gagal, dia bisa ngambil di prestasi akademik. Ini contohnya ya. Jadi para warga bisa melihat sini, tinggal nanti dimasukkan aja nilainya, dihitung dulu nih, dibuat seperti ini. Kalau memang prestasi non akademiknya 0, berarti 0 di sini ya. 0 berarti nggak ada gitu. Berarti ini nilai akhirnya juga akan lebih kecil juga gitu ya. Kemudian di sini juga Mas Eka akan memberikan contoh yang kedua ya. Sama-sama Abbas ya. Abbas ini berada di ini apa namanya akreditasi yang B. Ini tadi yang Mas Eka singgung di depannya. Jadi akreditasi itu sangat mempengaruhi nilai akhir sekolahnya juga ya. Jadi sama-sama nilainya sama ya. Tadi kan si Abbas juga sama nih ya. Ini cuma akreditasinya aja yang nilainya berbeda gitu kan. Nilainya bobot-bobot nilainya sama gitu kan. Nilai-nilainya sama, hanya akreditasinya aja yang berbeda ya. Maka si Abbas ya, tadi kan si Abbas itu peringkat 12 ya. Kalau yang si persentil A itu kan 1 sampai 15 dia dapat 100%. Terus kalau yang si akreditasi B itu 1 sampai dengan 10 dia dapat 100%. Berarti 11 sampai dengan 20 dia 90. Maka si Abbas ini karena akreditasinya B, persentil nilai rapotnya hanya 90 ya. Itu yang membedakan ya. Maka nanti nilai akhirnya juga akan berbeda. Ini dimasukkan juga bobotnya sama seperti yang tadi, variabelnya. Bobotnya 30 30 30 55 55 dapatnya 100% untuk akademik. Nah, skornya di sini 8396, nilai sidaniranya hanya diambil 2519, sama ya seperti yang di atas ya. Terus kemudian persentil nilai rapot lah yang berbeda karena si Abbas ini berada di akreditasi B ya, maka dia dapat skornya 90. 90 diambil 30% atau 30% dari 90 itu hanya 27. Kemudian akademiknya nggak ada, prestasi non akademiknya 41 diambil hanya 5%, 2,05. Kemudian non akademiknya 100 diambil 5%, berarti 5 ya, maka prestasi akademiknya 5924. Non akademiknya juga demikian ya, maka dapatlah 6930. Kenapa dia lebih besar Mas Eka di non akademiknya si Abbas ini yang di bawah ketimbang yang di atas gitu kan. Yang di atas prestasi non akademiknya dia dapat 65, yang di bawah dia dapatnya 6930. Ini apa yang membedakannya? Karena kan di sini dia dapat prestasi non akademiknya, di sini ada yang membedakan ya. Yang di atas itu prestasi non akademiknya 90, sementara yang di bawah ini si prestasi non akademiknya dia 100 ya. Peringkat 8, sama-sama 100 siswa ya. Walaupun dia berada di akreditasi B, dia non akademiknya agak lebih besar, 6930 gitu. Ya, jadi itu para warga sekolah, simulasi atau indikator yang bisa dihitung, atau para warga sekolah nanti bisa mengoret-ngoretnya ya, bisa menghitung-hitung secara kasarnya. Jadi tahu kira-kira dapatnya yang besar yang mana nih, akademik dulu ataupun non akademik dulu. Nah, ketika bisa melihat angka itu, nilai akhir itu, maka nanti bisa menjadi pertimbangan para warga sekolah untuk mengambil prestasi akademik dulu atau mengambil non akademik terlebih dahulu. Ya, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan para warga sekolah dalam mempersiapkan PPDB-nya nanti di tahun 2023 ini ya. Yang insya Allah untuk pra-pendaftaran nanti dibuka tanggal 10 Mei dan pembuatan akun dibuka di bulan Mei juga, di tanggal 15, 19 sampai tanggal 24 ya, tergantung jenjangnya. Itu sudah Mas Eka dibahas di video sebelumnya ya, silakan disimak. Dan mungkin itu aja ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi silakan bagikan ke rekan-rekan yang lainnya, kepada warga sekolah lainnya, agar para warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Dan Mas Eka akhiri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.